Ada seorang public speaker tingkat nasional yang hampir jadi presiden, tapi gagal karena gak nonton video ini sama ini. Enggak ya, ada seorang public speaker tingkat nasional yang hampir jadi presiden, tapi gagal karena followernya juga seorang public speaker. Ya, lo nggak salah dengar. Di sisi lain, ada juga seorang presiden yang berhasil mengubah sejarah dunia karena dia tahu kapan harus diam. So langsung aja, buat lo yang udah pada nungguin, ini dia the fourth law of power, always say less than necessary. Di sini kita bakal bahas gimana orang-orang yang ada di puncak kekuasaan itu pakai hukum ini untuk kepentingan mereka. Ini hukum penting banget karena kalau lo nggak bisa pakai hukum ini, lo bisa aja kehilangan segalanya. Di video ini, gue bakal ngasih tahu lo gimana berbicara lebih sedikit itu bisa bikin lo lebih berkuasa. Ini dia chapter 1, the downfall of vulnerable talkers. Jadi tahun 1884, ada seorang politisi dari Partai Republik yang hampir jadi Presiden Amerika. Namanya James G. Blaine. Nah, Blaine ini dikenal sebagai public speaker level nasional. Dia tuh suka ngomong panjang lebar di berbagai acara, sehingga karisma sama pidato dia ini bikin banyak orang terkesima. Bikin banyak orang suka sama sosok Blaine ini. Tapi semuanya berubah ketika dia campaign di New York. Jadi ada salah satu buzzernya yang bernama Samuel D. Bartlett. Itu tanpa sengaja menghina komunitas Katolik dengan nyebut Partai Demokrat itu Romanism and Rebellion. Buat yang belum tahu, frasa ini itu menghina banget untuk Katolik Irlandia. Sementara kelompok pemilih terbesar di New York pada saat itu adalah Katolik. Waktu itu Blaine diam aja, dia nggak langsung memperbaiki kesalahan si followernya ini. Dia juga nggak klarifikasi apa-apa. Sementara lawan politiknya, Grover Cleveland, langsung memanfaatkan kesempatan ini. Dia ngasih lihat ke dunia bahwa Blaine setuju dengan hinaan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya pemilih Katolik itu merasa tersinggung dan kemudian mereka mengalihkan dukungannya dari Blaine ke Cleveland. Pada akhirnya si Blaine ini kalah di negara bagian New York yang pada saat itu merupakan kunci utama kemenangannya. Kekalahan ini juga meruntuhkan impiannya Blaine untuk jadi seorang presiden US. Padahal Grover ini bukan seorang pendebat yang hebat. Kampanyenya juga simple dan biasa aja. Dia justru lebih banyak diam ketimbang ngomong. Tapi sifat ini justru bikin Grover Cleveland itu bisa jadi presiden US selama 2 periode. Dari sini kita belajar betapa bahayanya ngomong tanpa mikir dan diam di waktu yang salah. Blaine itu diam saat followernya, saat pendukungnya mulai menghina partai oposisi. Tapi akibatnya apa? Akibatnya, gara-gara hal sepele itu, gara-gara dia diam di waktu yang salah, dia kehilangan kesempatannya untuk menjadi presiden Amerika. Beda halnya dengan presiden yang satu ini. Presiden yang ini, dia berhasil mengubah sejarah dunia dalam diamnya. Dan ini dia, chapter 2, The Silent Conqueror, Richard Nixon on China. Nah, jadi pada tahun 1971 ya, Presiden Amerika Serikat pada saat itu Richard Nixon itu diam-diam nyiapin salah satu langkah diplomatis yang berani banget dalam sejarah. Jadi pada saat itu Amerika sama Cina itu nggak punya hubungan apa-apa. Cina adalah negara komunis yang dianggap musuh sama Amerika, sehingga banyak banget politisi Amerika pada saat itu yang dengan keras ngekritik komunisme. Tapi Nixon nggak ikut-ikutan. Dia justru diam dalam hal ini. Nixon nggak pernah ngekritik komunisme, nggak pernah ngomong apa-apa tentang komunis. So, selama bertahun-tahun, Richard Nixon diam, nahan diri untuk nggak ngomongin komunisme sama sekali, dan dia juga nggak pernah nyebut-nyebut Cina di depan umum. Tapi di balik layar, Richard Nixon ini ngirim Henry Kissinger, seorang penasehat keamanan nasionalnya pada saat itu, untuk ngelakuin negosiasi rahasia dengan para pimpinan Cina. Jadi selama Henry ngelakuin tugasnya, Nixon cuma diam. Dia nggak ngomong apa-apa ke publik maupun ke media tentang pendekatan strategis yang dia lakuin. Nah, ketika Henry ini datang ke Cina, guess what the first question is? Who are you? Kata orang Cina. Siapa lo? Kata Cina ke
Henry Kissinger. Kemudian Kissinger memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang utusan dari Richard Nixon. Nah, begitu pemimpin Cina tahu kalau ternyata si Henry ini utusannya Nixon, mereka langsung ngecek track recordnya Richard Nixon ini. Dan guess what they found? Nothing. Mereka nemuin kalau Nixon itu nggak pernah ngehujat Cina. Nixon toleran, bijak, sampai akhirnya mereka menyimpulkan, oh, kali ini US ada di tangan yang tepat. Dan di tahun 1972, Nixon akhirnya ngelakuin kunjungan perdananya ke Tiongkok. Dan saat itu dunia itu kaget, ya. Bukan cuma gara-gara Amerika berhasil ngebuka jalur diplomasi dengan musuh, tapi Nixon juga berhasil bikin Amerika terlihat lebih dewasa dan lebih berkelas di mata dunia. Karena again, ketika dua orang bermusuhan, maka yang minta maaf duluan, yang approach duluan adalah pemenangnya. Tapi kalau menurut kalian, kayak gimana? Ini tuh pure US mau damai sama Cina, atau sebenarnya US cuma mau nyari vendor, karena sekarang uang itu udah bisa di-print. So, yang tahu coba komen di bawah. Nah, sekarang coba kita breakdown satu-satu dari dua story tadi, kenapa ngomong lebih sedikit itu penting. So, ini dia chapter 3, Why Speaking Less is Powerful. Pertama, ketika lo diam, lo bisa ngontrol persepsi orang lain. Nah, diam bisa bikin orang-orang itu penasaran. Mereka seringkali menebak-nebak apa yang ada di pikiran lo. Nah, tebakan ini sumbernya satu, yaitu imaginary. So, orang-orang mulai ngebayangin hal-hal yang mungkin lebih dari apa yang mereka lihat. Dan imaginary ini bisa lo kontrol. Ingat dulu pas mati lampu, terus ortu lo kayak gini? Isyarat mulut dan mata aja, ini bisa bikin imajinasi lo terbang. Lo mungkin mikir, ada langkah kaki kah di luar rumah? Ada suara setan kah? You name it. Nah, so, gimana cara ngontrol persepsi ini? Easy. Body language. Dan alasan kedua, kenapa speaking less itu penting? Karena ketika lo berbicara lebih sedikit, kemungkinan lo untuk blunder itu kecil banget. Karena dengan banyak bicara, ya, kemungkinan kita berbicara sesuatu yang salah itu tinggi. Dan ketika kita ngomongin sesuatu yang salah, ini bisa dijadikan senjata untuk ngelawan kita. Di kebanyakan orang, blunder ini sering terjadi ketika mereka pakai suatu istilah yang mereka ngerasa kalau itu tuh keren. Padahal, they actually got no idea what it actually is. Kayak di kasus James G. Blaine tadi, ya. Dia kehilangan kursi presiden cuma gara-gara buzzernya ngucapin satu kalimat yang mungkin dia nggak paham. Kalau nggak paham kan ada asistennya, Bang. Pasti asistennya paham dong. Ya, ajudan gimana mau ngomong kalau bosnya itu ngomong terus. So, sebelum lanjut, gue mau disclaimer dulu. Yang pertama, jangan pakai trik ini buat nge-shut up orang yang nggak berhenti ngomong. Yang kedua, jangan pertanyain istilah yang orang lain pakai. Dan yang ketiga, jangan pakai trik ini buat kabur dari obrolan monoton yang nggak selesai-selesai. Jangan, please, jangan. Nah, dan alasan ketiga, kenapa speaking less is powerful, karena dengan berbicara lebih sedikit, lo ngasih ruang untuk observasi. Ketika lo diam, lo punya banyak banget waktu untuk ngamatin situasi, orang, dan emosi yang ada di sekitar lo. Jadi, apapun langkah lo selanjutnya, ya, harusnya itu wise enough, selama dalam diam itu lo optimalin skill yang udah gue bahas di video ini. So, bukan berarti lo harus selalu diem, ya. Ada seni di balik kapan lo harus ngomong dan kapan lo harus diem. Tapi sebelum itu, kita balik bentar ke tahun pertama negara kita merdeka. So, di tahun 1945, ya, setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya nyerah sama Amerika. Ketika delegasi Jepang datang untuk menyerah, mereka disambut sama Jenderal Douglas MacArthur. Jenderal ini sama sekali nggak nunjukin sikap arogan atau
aura balas dendam ya, karena kan Jepang yang mulai ngebom Pearl Harbor sehingga Amerika balas pengoboman ke Hiroshima Nagasaki. Arthur itu nggak ngomong apa-apa, dia cuma diam, dia cuma menghormati delegasi Jepang, dan diamnya ini membuat suasana itu haru sehingga Jepang merasa bahwa mereka dihormati oleh negara yang menang perang. Nah, sebenarnya trik yang dipakai sama Arthur ini bukan di menghormati Jepang ya, tapi di tidak menghancurkan harga diri mereka. So, dari video ini kita belajar ya bahwa diam, bahwa dengan tidak banyak berbicara membuat kita lebih di-respect, lebih disukai, dan lebih honorable di mata orang-orang. Cuma dalam keadaan diam, lo bisa mengobservasi dengan baik, lo bisa menyimpulkan dengan baik, dan lo bisa tahu celah lo dan celah orang lain ada di mana. Dan sekali lagi, ingat, always say less than necessary. Bukan itu. Tapi ini.